Selamat datang kembali di Aero Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-249. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak boleh ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-249 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham, dan 8 saham ini akan kita gunakan juga bisa dipakai di trading keesokan harinya. Namun sebelum kita memulai untuk mereview ke-8 saham tersebut, maka sekali lagi teman-teman, saya mereminder buat teman-teman yang ingin memesan kaos joran part pertama dengan tema Bull and Bear, teman-teman bisa segera melakukan pemesanan melalui WhatsApp di 085158955279, dan pre-order ini dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei. Jadi Bull and Bear ini eksklusif kita desainkan buat teman-teman. Jadi ini bukan ambil gambar dari Google, Pinterest, dan lain-lain, tapi ini memang kita desain sendiri. Dan teman-teman bisa dapatkan mulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei. Silakan lakukan pemesanan sekali lagi melalui WA 085158955279. Selain teman-teman membeli mengikuti pre-order ini, teman-teman akan mendapatkan bonus ya ketika melakukan PO, yaitu teman-teman bisa mendapatkan diskon 20% untuk webinar yang akan diselenggarakan oleh Joran Investama. Jadi apapun webinar yang akan diselenggarakan oleh Joran Investama, teman-teman bisa klaim diskon 20%. Jadi bisa dipakai mungkin webinar yang akan kita laksanakan, bandarmologi. Kalau tidak mau dipakai juga akan bisa aktif di webinar-webinar berikutnya. Jadi satu webinar itu bisa teman-teman klaim sebesar 20%. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan akses ke dalam room Joran Investama, di mana link tersebut sudah kita private. Sebelumnya adalah public, tapi kita private. Jadi yang bisa akses adalah yang bisa mengikuti webinar atau yang bisa membeli merchandise. Kemudian berikutnya juga teman-teman, buat satu orang yang beruntung dari yang mengikuti PO, maka berhak mendapatkan giveaway 1 bulan penuh akses The Golden Cross Chart Premium senilai 150.000, dan juga untuk satu orang pemenang yang beruntung berhak mendapatkan fasilitas private konsultasi bersama saya langsung selama sebulan senilai 1 juta rupiah. Jadi manfaatkan momentum tersebut, siapa tahu teman-teman adalah salah satu yang menang undian tersebut. Kemudian kita langsung ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-249 hari ini, adalah saham PBID, di mana saham ini tutup minus 0,27% di harga 1.915, di mana saham ini selama ini sideways, namun tiba-tiba dia mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Kalau tidak salah memang ada corporate action yang akan atau yang sedang dijalankan oleh PBID, sehingga membuat saham ini rally begitu tinggi. Tapi kalau kita perhatikan bahwa setelah menyentuh level puncaknya, level PBH, level tertingginya di 2200, saham ini mulai mengalami penurunan dan saat ini sedang berada di resiko medium, resiko tengah, di mana dia berada di antara level super terkuat dan berada di resisten 2200. Kalau misalkan yang ingin membeli PBID, memang di beberapa hari lalu, 2 hari lalu kalau tidak salah, di candle tersebut kita bisa melihat bahwa ada satu candle yang terjadi inverted hammer, di mana terjadi penolakan ya di sini. Ada candle hammer, di mana kita bisa lihat bahwa ini artinya yang menjual itu lemah ya, demand buy-nya begitu kuat sehingga sempat turun dalam, namun akhirnya bisa dinaikkan kembali dan bisa ditutup positif. Namun di hari kemarin kembali minus. Nah, kalau kita perhatikan dengan resiko yang masih medium, jujur saya pribadi akan menunggu lagi, tawar lagi. Mungkin di area 1750 sampai dengan 1800 itu bisa menjadi area mulai entry di PBID dengan batasan cut loss kurang lebih 3 tick, atau bisa pasang di 1700 dengan target sekali lagi kembali menuju 2200. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu turun lagi di bawah 1750 atau bisa mendekati 1750 sampai dengan 1800, maka kita cegat saja buy on breakout ketika dia mampu naik di atas 1955. Jadi kalau misalkan dia tidak masuk ke dalam dua syarat tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita hanya bisa wait and see terlebih dahulu. Kemudian setelah PBID, kita punya saham roti Nippon Sari, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 1.390.
Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa PBL atau level support paling kuatnya itu berada di 1395. Kalau misalkan teman-teman ingin membeli saham roti, maka lebih disarankan adalah teman-teman bisa buy on breakout ketika dia mampu naik lagi di atas level PBL. Ini memang dia sideways, tiba-tiba satu kenaikan yang cukup tinggi sampai menyentuh 1615, kemudian langsung dibanting dan saat ini sedang konsolidasi di dekat area support paling kuat. Kalau dia tidak mampu naik di atas 1395, maka kita wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan dia bisa naik di atas 1395, maka silakan buy on breakout 1395 sampai dengan 1405. Batasi cut loss kurang lebih di 1360, 1370. Dengan target kenaikan adalah menuju ke PBH di 1565. Sekali lagi, kalau dia tidak mampu naik di atas 1395, mending kita wait and see terlebih dahulu. Kemudian emiten selanjutnya adalah saham BBRI, di mana kalau misalkan teman-teman juga melihat Instagram dari The Golden Cross, maka BBRI juga diulas. Mungkin ada yang meminta review BMRI, itu juga sudah diulas di Instagramnya The Golden Cross. Silakan teman-teman follow, bisa melihat ulasan di sana @The Golden Cross, ya pakai D, The Golden Cross. Teman-teman bisa lihat sudah ada diulas BBRI dan BMRI. Sehingga di sini saya akan ulas hanya BBRI, di mana di perdagangan hari Selasa kemarin itu ditutup minus 1,49% di harga 3.990 dengan level yang sama seperti roti, tidak mampu bertahan di area PBL atau area pentingnya di harga 4.000. Selama dia masih belum bisa naik di atas 4.000, maka kita wait and see untuk BBRI. Karena apa? Karena ini harganya cukup rendah. Kalau misalnya untuk yang mau investasi pun ini masih termasuk rendah, karena jarang sekali BBRI ini bisa turun lagi di bawah 4.000. Tetapi karena kali ini dia kembali turun, maka yang invest mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau bisa jauh lebih murah, maka itu semakin menarik. Tapi kalau untuk trading memang ini sudah tidak sangat menarik, karena memang dia tidak bisa bertahan di level pentingnya di 4.000 dan harus closing di 3.990. Kapan kita masuk lagi? Kita akan beli lagi kalau dia bisa naik lagi, bisa breakout lagi ke atas 4.000. Jadi kalau misalkan dia bisa breakout di atas 4.000, maka area beli kita adalah 4.000 sampai dengan 4.010. Batasi cut loss kurang lebih 3 tick ya, bisa pasang di 3.950 sampai dengan 3.970, atau mau pasang lebih jauh juga boleh, itu hak teman-teman. Dengan target kenaikan menuju PBH sebagai TP1 di 4290 dan TP2 menuju 40 hari harga tertinggi di 4780. Sekali lagi, selama dia tidak mampu naik dan bertahan di atas 4.000, maka mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham BBRI. Kemudian selanjutnya kita punya saham Mari, Mahaka Radio, kalau tidak salah ini punyanya Erick Thohir, di mana saham ini tutup minus 2,97% di harga 262. Saham ini juga tidak mampu bertahan di level pentingnya, level support PBL support paling kuat, yaitu di harga 272. Dia harus bertengger di 262. Jadi selama dia tidak mampu naik di atas 272, maka Mari sangat-sangat rawan. Jadi kalau dia tidak bisa naik ke atas 272, maka kita jangan masuk saham ini, karena ada peluang besar kalau dia melanjutkan penurunan, maka next support, semi support yang bisa diuji ada di 255, 248. Kalau tidak mampu ditahan, maka langsung amblas menuju ke 208. Jadi selama dia belum bisa naik di atas 272, mending kita wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan dia mampu breakout di atas 272, barulah boleh beli. Dengan area belinya adalah 272 sampai dengan 274 dengan cut loss kurang lebih 268, 266. Dengan target kenaikan menuju PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi, yaitu di 336. Kemudian setelah kita bahas Mari, kita punya saham BMTR atau Global Mediacom, di mana saham ini juga dikoleksi oleh Dr. Randus LKH. Kalau kita perhatikan pemegang saham 5%, memang dia selalu mengoleksi saham ini, dan terlihat dari pergerakan selama 40 hari candle belakang, saham ini hanya bergerak di situ-situ saja, 264 sampai dengan 278. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka memang ini sudah aman karena dia masih kuat dan bertahan di atas PBL dan dekat dengan PBL.
PBL di 264, harga saat ini 266, artinya satu tick saja berada di atas level support terkuat tersebut, sehingga kalau misalkan yang ingin membeli, maka 264 sampai dengan 266 adalah area beli yang menarik. Cut loss kurang lebih di 258, 256 dengan target kenaikan adalah menuju ke 278. Tapi kalau misalkan ternyata di hari Senin besok open langsung dibanting di bawah 264, kita wait and see. Kita akan masuk kalau syarat pertama selalu terpenuhi, yaitu harus berada di atas PBL. Kalau sudah bisa bertahan di atas PBL, barulah kita pertimbangkan untuk entry dengan area buy yang sudah diinformasikan tadi. Kemudian setelah kita bahas Global Mediacom atau BMTR, kita lanjut ke saham Kresna ya dengan kode emiten KREN, di mana emiten ini ditutup hampir auto reject bawah ya. Ini masih ada bid di sisi kirinya itu sebesar 27 ribuan. Volumenya masih ada 27 ribuan dan dia ditutup minus 6,72% di harga 139. Setelah mengalami rally yang cukup tinggi sekali, karena memang saya tahu saham ini pernah dibeli di 70-an. Saya pernah ambil 70-an namun cepat lepas, tapi akhirnya dia malah terus naik. Bahkan kalau kita masih hold dari 70-an sampai ke level tertinggi di 180, maka kita dapat hampir 250% keuntungan. Tapi karena kenaikannya ini sudah sangat tinggi dan saat ini tren lainnya sudah tidak mampu ditahan, sudah patah tren lain semuanya, maka kita menjauhi dulu saham KREN. Kita akan masuk lagi kalau misalkan KREN dekat dengan 102. Pertanyaannya apakah dia bisa ke PBL 102? Kita tidak tahu. Tetapi kalau di area saat ini memang tidak ada support terdekat yang bisa kita pakai sebagai patokan, sehingga saya secara pribadi memang tidak akan masuk ke emiten seperti ini, karena saya tidak tahu di mana harus saya masuk. Dan saya hanya bisa masuk kalau misalkan dia dekat lagi dengan level PBL atau level support terkuat di 102. Atau kalau misalnya dia tidak turun, malah dia bisa naik lagi, maka bisa dicegat di 148, 149. Kita boleh masuk di sana. Tetapi ingat harus cut loss ketat ya, kurang lebih 3 tick. Dan target kenaikan adalah menuju 179. Tapi selama dia belum naik atau belum bisa melewati semi resisten di 148, 149, maka mending kita wait and see, cari emiten lain yang jauh lebih aman. Dan mungkin kalau misalnya mau entry di KREN, maka jauh lebih menarik kalau kita tunggu di area 102 atau area PBL-nya. Kemudian setelah Kresna Graha Investama, kita punya saham AGI. Ini yang banyak sekali diminta diulas, yaitu Aneka Gas Industri, di mana di perdagangan sebelumnya ditutup minus 2,27% di harga 1080. Kalau diperhatikan memang saham ini setelah mengalami downtrend, saham ini kemudian mengalami satu yang cukup panjang dengan masih berada di atas level pentingnya di atas PBL. Kalau kita perhatikan bahwa saham ini memiliki level support terkuat di 1055, sedangkan harga saat ini di 1080, artinya masih ada kurang lebih 25 poin atau kurang lebih 5 tick lagi dia menuju ke area support terkuat. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka syarat pertama adalah pastikan dulu AGI ini masih kuat bertahan di atas 1055. Kalau memang dia masih kuat dan bertahan di atas 1055, maka boleh entry dengan area beli 1055 sampai dengan 1070, cut loss kurang lebih di 1030, 1035 dengan target kenaikan terdekat ke 1180, itu adalah resistennya, dan target jauh menuju ke 1435. Tapi ketika dia dibuka open dan dibanting langsung di bawah 1055, maka tidak ada alasan untuk kita masuk karena syarat pertama tidak terpenuhi. Tapi ketika misalkan setelah dibanting, dia bisa naik lagi, bisa rebound lagi, bisa menembus level PBL di 1055, maka kita bisa pertimbangkan untuk kembali membeli saham ini. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-249 hari ini adalah saham Maya, yaitu Bank Mayapada, di mana saham ini setelah mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, kemudian kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini tiba-tiba langsung arah, paginya open langsung sampai arah, namun tiba-tiba langsung dibanting ke level pembukaannya di 1915. Kalau kita perhatikan bahwa di level saat ini, Maya ini tidak mampu bertahan di level PBL atau level support terkuat di 1935. Selama dia tidak bisa naik lagi di atas 1935, kita wait and see.
kita akan beli saham ini kalau misalkan dia mampu naik lagi di atas 1935. Selama dia tidak mampu naik ke atas itu, maka tidak ada alasan buat kita masuk ke saham ini. Tapi kalau misalkan ternyata benar dia mampu naik lagi di atas level PBL, yaitu di 1935, maka bolehlah pertimbangkan 1935 sampai dengan 1950 sebagai area beli. Batasi cut loss kurang lebih di 1910, 1915 dengan target kenaikan adalah menuju ke 2140 sebagai target kenaikan terdekat, dan target jauh adalah menuju ke PBH yaitu di 2250. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-249. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.